Selamat pagi pemirsa. Perundingan di Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Kebutuhan itu tidak sekedar menjadi catatan diplomatik, namun juga memantik gelombang kecemasan baru terhadap stabilitas Timur Tengah yang dampaknya menjalar hingga ke berbagai penjuru dunia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 13 April 2026 dengan tema Tetap Jaga Asa Perdamaian bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini berita, ada banyak orang mengatakan, wah gagal ini pembicaraan perdamaian. Ya. Tapi untuk orang-orang yang optimis mengatakan, ya namanya perundingan itu butuh waktu. Yang mau dikatakan oleh editorial, pesannya apa Mas? Ya, yang pertama adalah bahwa jangan lupa ini untuk pertama kalinya sejak revolusi Islam Iran. Iran bertemu dalam satu meja secara langsung dengan Amerika Serikat. Tentu itu adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti. Lalu yang kedua, tidak pernah ada di dalam sebuah diplomasi atau perundingan itu bisa dicapai hanya dalam hitungan jam. Apalagi ini hanya 21 jam. Satu hari ya? Satu hari. Dan di tengah situasi ketika setelah 41 hari perang berkecamuk. 40 hari setidaknya perang berkecamuk. Jadi terlalu tinggi ekspektasi juga tentu tidak pas. Karena itulah mengapa asa harapan itu masih tetap ada. Setidak-tidaknya dari apa yang disampaikan oleh delegasi Iran. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa kami tetap akan melakukan berbagai macam upaya agar ada pertemuan-pertemuan lanjutan atau agar eskalasi bisa diturunkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran dan Amerika dan yang difasilitasi oleh Pakistan ini sebetulnya boleh dibilang sebagai langkah maju. Ada sebagian yang menyebutnya ini sebagai sebuah langkah sia-sia, perundingan sia-sia, tetapi tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Gitu. Kita akan membahas ini Mas Kohar dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 13 April 2026. Tetap jaga asa perdamaian. Tetap jaga asa perdamaian. Perundingan di Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Kebuntuan itu tidak sekadar menjadi catatan diplomatik, melainkan memantik gelombang kecemasan baru terhadap stabilitas Timur Tengah yang dampaknya menjalar hingga ke berbagai penjuru dunia. Diplomasi maraton selama 21 jam yang mempertemukan delegasi Washington di bawah Wakil Presiden J.D. Vance dan rombongan Teheran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Khalibaf, alih-alih menghasilkan terobosan, justru berujung pada saling tuding. Amerika yang bersama Israel mengagresi Iran, menuding negeri Teluk Persia itu belum menunjukkan kelenturan. Sementara itu, bagi Iran yang terus mempertahankan diri dari agresi, menyebut Amerika Serikat tidak realistis. Pokok persoalan tetap sama, yakni isu nuklir Teheran dan kendali atas Selat Hormuz. Namun di balik kebuntuan itu, setidaknya masih tersisa satu hal penting, yaitu pengakuan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Kedua pihak masih melihat adanya celah, terlebih dengan peran mediasi Pakistan. Kesadaran bahwa perang terbuka bukanlah solusi menjadi fondasi yang patut dijaga. Masyarakat internasional tentu berharap kegagalan di Islamabad bukanlah kata akhir, melainkan sekadar noktah kecil dalam proses panjang menuju perdamaian. Sebab ketegangan yang dipicu agresi Amerika Serikat dan sekutunya Israel atas Iran telah lama menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang meluas. Landscape kehidupan global pun ikut porak-poranda. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu memang menyisakan residu luka lama.
kecurigaan, trauma, dan kepentingan strategis yang saling bertabrakan menjadi duri dalam setiap upaya negosiasi. Karena itu, kegagalan dalam satu putaran tidak seharusnya dimaknai sebagai kegagalan total. Di sisi lain, risiko dari kebuntuan ini tidak kecil. Ketegangan berpotensi kembali meningkat dan mengganggu stabilitas kawasan, terutama jalur distribusi energi global di Selat Hormuz. Sebagai salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia, setiap gejolak di kawasan ini akan langsung berimbas pada harga energi global. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif secara serius terhadap berbagai kemungkinan pasca kegagalan perundingan tahap awal ini. Ketidakpastian di Timur Tengah dapat memicu efek domino, mulai dari lonjakan harga energi hingga tekanan inflasi akibat meningkatnya biaya logistik. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi nasional pun terancam. Namun di balik tantangan tersebut, tersimpan pula peluang. Situasi ini semestinya menjadi momentum untuk mempercepat agenda kemandirian energi sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ketergantungan pada pasokan eksternal hanya akan menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap dinamika global. Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan. Kemandirian energi adalah benteng utama menghadapi gejolak eksternal. Di bidang diplomasi, Indonesia juga dituntut untuk memainkan peran konstruktif. Politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk mendorong deeskalasi melalui jalur multilateral maupun pendekatan bilateral. Upaya tersebut penting agar kedua pihak semakin meyakini bahwa perdamaian bukan hanya pilihan, melainkan keharusan demi kepentingan global. Pada akhirnya, diplomasi menuntut kelenturan dan realisme. Sikap saling memaksakan kehendak hanya akan memperpanjang kebuntuan. Sebaliknya, kompromi yang rasional justru membuka jalan bagi solusi yang berkelanjutan. Perundingan di Islamabad boleh gagal, tetapi asa perdamaian tidak boleh ikut padam. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Kor, kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, masih optimis ada perdamaian Amerika dan Iran? Seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya, saya masih optimis ya, karena kita melihat perundingan di Islamabad kemarin, pasca perundingan itu yang mengalami jalan buntu, sampai dengan saat ini baik Iran maupun Amerika belum mengadakan serangan kembali. Dan mudah-mudahan kita berdoa kedua pimpinan negara ini kemudian saling mau berpikir untuk kepentingan dunia begitu. Yang kedua, memang kalau saya melihat posisi Irak itu melihat bahwa ketika kemarin Trump ingin mengadakan gencatan senjata selama 2 minggu, tetapi di lain pihak sekutunya Israel itu menyerang Libanon. Itu yang membuat Irak melihat bahwa Amerika mau main-main saja dalam perundingan ini. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa kondisi ini saya berharap tidak hanya dimediasi oleh Presiden Pakistan saja, tetapi ini harus diambil alih ke forum PBB, melibatkan seluruh pemimpin dunia. Bagaimana menjaga ketertiban dunia ini bisa segera cepat pulih. Karena kita melihat Selat Hormuz kembali menjadi tegang dan itu berdampak kepada seluruh dunia. Nah, khusus kepada pemerintah Indonesia saya mengharapkan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana fokus menyiapkan ketersediaan energi.
kemudian bagaimana menciptakan atau mengelola sumber daya alam kita menjadi punya kemandirian energi, dan yang ketiga bagaimana memainkan peran aktif, bebas aktif, kita bebas aktif itu baik bilateral maupun multilateral itu secara profesional. Jangan sampai terjebak kepada perjanjian-perjanjian yang merugikan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Pak Tasrik berharap dieskalasi, Mas Kohar, bukan hanya Pakistan, tapi PBB yang mengusahakan perdamaian. Itu bisa tidak di masa sekarang ini? Ya, bagaimana kita bisa percaya bahwa PBB yang melakukan itu, karena ini kan urusan soal trust ya. Trust tentang siapa yang berhak untuk menjadi mediator. Kebetulan ada hubungan yang baik antara Donald Trump, ya, rezimnya Donald Trump di Amerika Serikat dengan pemerintahan di Pakistan. Ketika terjadi perang antara India dan Pakistan tahun lalu, itu Donald Trump menengahi, sehingga dia bisa mencegah potensi terjadinya, ini menurut Perdana Menteri Sharif, mencegah potensi terjadinya korban jiwa hingga puluhan juta. Nah, dengan dalih itu pula Pakistan pernah merekomendasikan Donald Trump untuk mendapatkan Nobel gitu ya, perdamaian. Nah, ini dicatat oleh Donald Trump dan dianggap oleh Donald Trump sebagai sebuah kredit, kredit poin bagi Pakistan. Nah, dengan Iran, Islamabad juga menjalin hubungan yang sangat erat karena mereka kan bertetangga. Mereka mengelola secara bersama perbatasan sejauh sampai 900 km. Nah, ini tentu bukan sebuah kerjasama yang basa-basi. Ini adalah sebuah kerjasama tulus di antara dua negara. Jadi posisi Pakistan yang mampu berada di dua negara ini yang kemudian mendapatkan kepercayaan. Nah, kalau PBB itu kan banyak sekali negara, sehingga terlalu banyak kecurigaan. Nah, ini saja gagal ya, perundingan ini buntu karena adanya distrust, ya, munculnya masih tingginya distrust di antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada trauma masa lampau. Di Iran misalnya traumanya apa? Traumanya ya karena beberapa kali Amerika Serikat cedera janji. Bahkan di perundingan yang terakhir, ketika Amerika Serikat dan Iran sedang berunding di Jenewa dan hampir menghasilkan kesepakatan yang sangat maju, tiba-tiba ada serangan ke Iran dari Amerika, dari Israel ya, Israel yang kemudian membujuk Amerika agar mau menyerang Iran. Lalu akhirnya Iran membalas. Dan kita menyaksikan hari ini situasi ketika tiga negara ini yang sedang berperang, lalu kemudian negara-negara yang lain ikut menderita, ikut memikul akibatnya, termasuk kita. Nah, itu yang tadi disampaikan Pak Tasrik juga, Mas Kohar, bahwa ini kan karena ketegangan meningkat lagi, Selat Hormuz kembali menjadi pikiran orang, dan itu membuat harga minyak mentah tidak segera turun lebih dalam, dan ini membuat Indonesia termasuk yang terimbas untuk ketahanan energi. Ini bisa tidak kemudian kita jalan sendiri saja bahwa menunggu perdamaian di Timur Tengah itu terjadi, tapi Indonesia tetap mengamankan keamanan pasokan energinya? Ya, tentu saja itu yang harus dilakukan. Semua negara punya kemandirian. Semua negara punya otoritas untuk mengatur negaranya. Itu artinya kita cakap dan cepat di dalam merespon, memitigasi. Nah, seperti rencana menggunakan bauran B50 antara minyak sawit dan solar gitu, yang rencananya mau diberlakukan mulai Juli untuk beberapa sektor, ya langsung diberlakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan sampai ada kompromi-kompromi yang akhirnya ketika geopolitik itu terjadi memanas, kita yang akan menderita akibatnya yang lebih parah gitu. Jadi kemandirian energi tetap dipastikan tercapai apapun hasil di Timur Tengah. Tapi pertanyaannya, Mas, setelah perundingan 21 jam itu belum membuahkan hasil, apa harapannya yang membuat kita bisa optimis bahwa Pakistan akan bisa mengupayakan perdamaian? Kita jawab di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Kohar, apa yang membuat kita bisa yakin atau berharap lah ya
bahwa Pakistan bisa mengupayakan perdamaian setelah kemarin buntu? Ya, tentu saja apa yang terjadi di dalam perundingan terakhir ini kan masing-masing pihak kan tidak ada pesan-pesan yang kecuali Amerika ya. Amerika kan memang selalu bahasanya adalah bahasa menggertak, ya, bahasa teror. Tetapi kita melihat bahwa Iran itu bahasanya terlihat mulai terbuka tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya perundingan lanjutan. Begitu juga Pakistan yang tetap berharap agar gencatan senjata ini lebih awet gitu. Kecuali mungkin negara-negara di kawasan yang pernah berseteru dengan Pakistan, India misalnya yang tidak menghendaki Pakistan sebagai otoritas atau negara tunggal yang memediasi perkara ini, ya bisa jadi. Nah, tetapi paling tidak semua dunia selama kita berhimpun di dalam sebuah situasi atau tempat yang namanya bumi, itu mestinya mengharapkan perdamaian. Ada sebuah kata-kata atau puisi yang bagus dari penyair Pakistan ini, penyair besar Pakistan, namanya Faiz Ahmed Faiz, yang mengatakan begini, perang itu akan menyisakan sunyi. Mengapa ya? Banyak orang mati, banyak korban jiwa itu. Sementara damai itu memberi alasan bagi kita untuk tetap bisa hidup. Dan tetap memberikan alasan kepada kita untuk tetap menjadi manusia. Jadi pesan yang sangat kuat ini mestinya terus-menerus digaungkan oleh semuanya, bukan hanya oleh Pakistan sebagai mediator, tetapi juga institusi PBB, kawasan, untuk menekan bagaimana Amerika ini sebetulnya sekarang kan sudah seperti kayak kehilangan muruahnya. Kehilangan muruahnya sebagai superpower tunggal di dunia. Sekarang semakin terbagi ini. Bagaimana tidak seperti itu, tunjukkan bagaimana NATO saja sudah tidak mau nurut 100% dengan Amerika. Beberapa negara juga tidak mau. Waktu diajak untuk sama-sama menyerang Iran tidak mau ya? Selat Hormuz juga nggak mau. Inggris yang sekutu paling dekatnya juga tidak mau. Nah, ini mestinya menjadi pelajaran kan, evaluasi bagi Amerika bahwa Amerika, Anda ini sekarang bukan pemain tunggal dunia loh. Sudah terlalu banyak yang menyebar, justru Anda makin runtuh sekarang kan gitu. Jadi apapun itu kita tetap berharap bahwa perdamaian akan tercipta di Timur Tengah. Terima kasih Mas Kohar sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Om. Pemirsa, pada akhirnya diplomasi menuntut kelenturan dan realisme. Sikap saling memaksakan kehendak hanya akan memperpanjang kebuntuan. Perundingan di Islamabad boleh gagal, tapi asa perdamaian tidak boleh ikut padam. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.